Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk keluarga Kisah di Tengah. Jiwa yang dirahmati, kenapa justru hal yang paling kamu inginkan, paling kamu doakan, paling kamu tunggu, tidak pernah benar-benar datang kepadamu? Bukan terlambat, tapi seperti sengaja ditahan. Seolah ada tangan yang tak terlihat yang terus berkata, belum. Padahal kamu sudah berusaha, sudah menangis, sudah meminta dengan sungguh-sungguh. Lalu kenapa? Kenapa hidup seperti menutup pintu tepat saat kamu mengetuk paling keras? Dan akhirnya kamu mulai berpikir mungkin kamu tidak layak, mungkin kamu kurang beruntung, atau yang lebih menyakitkan lagi, mungkin Tuhan tidak mendengarkanmu. Tapi diam-diam, ada satu kenyataan yang jauh lebih dalam, lebih tajam dan lebih berbahaya untuk disadari, bahwa yang kamu minta itu bukan tidak diberikan, tapi ditahan karena kamu belum siap menanggung konsekuensinya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena jika itu datang sekarang itu bisa menghancurkanmu dan bukan menyelamatkanmu. Dan inilah yang jarang disadari banyak orang. Penolakan yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah perlindungan paling besar yang tidak kamu pahami. Pesan ini bukan sekedar penjelasan, ini adalah cermin. Jika kamu merasa tersentuh, tersindir, atau bahkan terguncang, itu bukan kebetulan. Itu berarti ini tentang kamu, dan sekarang kamu harus tahu tentang ini. Tapi sebelum kita lanjut, jika kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tekan like dan subscribe channel ini, serta tuliskan di kolom komentar angka 79 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebenaran ini, seberat apapun itu. Dan bagikan pesan ini ke orang yang kamu tahu sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Karena setelah ini, kamu akan memahami sesuatu yang mungkin selama ini kamu hindari. Pertama, kamu belum siap kehilangan setelah mendapatkan. Banyak orang berdoa agar segera diberi apa yang mereka inginkan, seperti meminta rezeki besar, jabatan tinggi, hubungan yang indah, atau kehidupan yang terlihat sempurna. Namun setiap pemberian selalu datang bersama ujian yang tersembunyi. Kesuksesan membawa kesibukan, harta membawa tanggung jawab, cinta membawa kemungkinan kecewa, dan kedudukan membawa tekanan yang tidak ringan. Tuhan sering menahan sesuatu bukan karena menutup pintu, melainkan karena Dia melihat hatimu masih ingin hasilnya, tetapi belum siap memikul beban yang ikut datang bersamanya. Kamu hanya melihat hadiah di depan mata, sedangkan Tuhan melihat harga yang harus dibayar setelah hadiah itu tiba. Karena itu, jangan salah menafsirkan penundaan sebagai penolakan, bisa jadi itu adalah perlindungan yang belum kamu sadari. Kamu berkata ingin naik lebih tinggi, tetapi masih mudah goyah oleh pujian dan hancur oleh kritik. Kamu berkata ingin banyak rezeki, tetapi hal kecil saja masih membuatmu gelisah dan takut berbagi. Kamu berkata ingin hubungan yang serius, tetapi egomu masih lebih besar daripada kesediaan untuk memahami. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Kita memohon buah yang matang, tetapi akar kita belum cukup kuat menahan badai. Tuhan tahu, bila sesuatu diberikan saat jiwamu belum siap, kamu bukan hanya bisa kehilangan itu, tetapi juga kehilangan dirimu sendiri. Karena ada orang yang ketika diberi harta justru kehilangan damai. Ada juga yang ketika diberi cinta, justru kehilangan arah. Dan yang paling parah, ada yang ketika diberi kekuasaan, justru kehilangan nurani. Maka, jangan iri pada apa yang dimiliki orang lain, karena kamu tidak tahu beban apa yang mereka pikul setiap malam. Apa yang tampak sebagai nikmat dari luar, kadang menjadi ujian berat dari dalam. Jadi jika doamu belum dijawab, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Tuhan sedang menguatkan batinmu sebelum memberi, sedang membersihkan niatmu agar kamu tidak sombong saat menerima, sedang melatih sabarmu agar kamu tidak hancur saat kehilangan. Penundaan bukan selalu penolakan, kadang itu perlindungan, karena saat waktunya tiba, Tuhan bukan hanya memberi apa yang kamu minta, tetapi juga memberi dirimu kemampuan untuk menjaga, mensyukuri, dan tetap utuh setelah memilikinya. Kedua, hatimu masih menggantung pada hal yang salah. Bukan karena Tuhan menolak doamu, bukan karena Tuhan tuli terhadap tangisanmu, dan bukan karena hidup sedang memusuhimu.
Ada saat di mana yang kamu minta sebenarnya baik, tetapi jika datang di waktu yang salah, akan berubah menjadi beban. Kamu melihat keterlambatan sebagai hukuman, padahal seringkali itu adalah perlindungan. Tuhan mengetahui isi hatimu lebih dalam daripada dirimu sendiri. Saat kamu merasa sudah pantas menerima, bisa jadi batinmu masih rapuh menanggungnya. Kamu ingin pintu dibuka sekarang, tetapi Tuhan melihat jika pintu itu dibuka hari ini, kamu justru masuk dengan kaki yang belum kuat dan pikiran yang belum jernih. Maka penundaan itu bukan penolakan, melainkan kasih yang bekerja diam-diam. Ketika hatimu masih menggantung pada hal yang salah, kamu meminta sesuatu yang besar, tetapi masih terikat masa lalu, kebiasaan lama, dan luka yang belum selesai. Kamu ingin kehidupan baru, namun masih menyimpan cara lama dalam menyikapi hidup. Kamu berdoa meminta kebahagiaan, tetapi diam-diam masih memberi tempat bagi orang yang melukaimu untuk mengendalikan perasaanmu. Kamu meminta kelimpahan, tetapi masih memelihara pikiran sempit dan ketakutan kehilangan. Jika semua itu diberikan sekarang, apa yang suci akan bercampur dengan yang belum bersih. Apa yang seharusnya menjadi berkah akan berubah menjadi sumber kekacauan. Tuhan tidak sedang menjauhkanmu dari hadiah, Dia sedang membersihkan tanganmu agar mampu memegangnya dengan benar. Maka tugasmu sekarang bukan memaksa waktu, tetapi merapikan diri. Lepaskan yang salah, sembuhkan yang terluka, dan tinggalkan kebiasaan yang menahan langkahmu. Tuhan menunda bukan karena pelit memberi, tetapi karena Dia ingin saat berkat itu datang, kamu tidak merusaknya dengan versi lama dari dirimu. Ketika hatimu sudah bebas dan jiwamu lebih matang, kamu akan paham bahwa semua penundaan ini justru sedang menyelamatkanmu. Ketiga, kamu masih ingin cepat bukan tepat. Aku ingin bertanya kepadamu, apa kamu pernah melihat orang lain sudah sampai, lalu hatimu gelisah seolah hidupmu tertinggal? Apa kamu pernah memaksa waktu agar bergerak sesuai maumu, padahal tidak semua yang datang cepat akan membawa kebaikan? Ada hadiah yang jika tiba terlalu awal justru berubah menjadi beban. Ada pintu yang jika dibuka sekarang justru membuatmu tersesat. Tuhan tahu kapan dirimu hanya sedang lapar keinginan dan kapan jiwamu benar-benar siap menerima amanah. Karena itu, penundaan seringkali bukan penolakan, melainkan perlindungan yang belum kamu sadari. Kamu mengira kesiapan hanya soal ingin memiliki, padahal kesiapan adalah kemampuan menjaga apa yang dimiliki. Banyak orang meminta rezeki besar, tetapi belum mampu mengelola yang kecil. Banyak orang meminta pasangan baik, tetapi belum selesai dengan luka dan egonya sendiri. Banyak orang meminta kesempatan besar, tetapi masih mudah menyerah saat diuji hal sederhana. Tuhan tidak sedang menghukummu dengan menunggu. Dia sedang membentuk dasar hidupmu agar tidak runtuh saat masalah besar diletakkan di atasnya. Sebab sesuatu yang datang sebelum waktunya sering membuat manusia sombong, lalai, atau hancur oleh berat yang tidak ia mengerti. Kamu meminta hasil, sementara Tuhan sedang mengerjakan kapasitasmu. Kamu meminta buah, sementara akarmu masih dikuatkan dalam diam. Jadi jika hari ini doamu belum dijawab seperti yang kamu mau, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi yang tertunda adalah sesuatu yang akan datang dalam bentuk lebih baik saat dirimu sudah berbeda. Belajarlah tenang ketika belum diberi, karena ketenangan adalah tanda iman yang dewasa. Belajarlah setia pada proses kecil, karena dari sanalah kesiapan dibangun. Tuhan tidak pernah terlambat memberi, dan tidak pernah salah memilih waktu. Yang sering keliru hanyalah manusia yang ingin berlari sebelum mampu berdiri kokoh. Maka, berhentilah mengejar cepat. Mintalah agar hatimu dibuat tepat. Saat dirimu siap, apa yang selama ini jauh bisa datang tanpa perlu dikejar, karena Tuhan tahu kapan sebuah pemberian menjadi berkah, bukan musibah. Keempat, niatmu masih tercampur. Kamu sering bertanya mengapa hal yang kamu minta belum juga datang, padahal doa sudah diulang dan usaha sudah dijalankan. Namun kadang yang tertahan bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena hatimu belum siap menerimanya. Kamu berkata, ingin itu demi kebaikan, demi masa depan, atau demi orang yang kamu sayangi. Tetapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, masih ada niat yang bercampur di dalamnya. Ada keinginan untuk diakui, ada dorongan membuktikan diri,
Ada rasa ingin menunjukkan bahwa kamu bisa lebih dari mereka yang pernah meremehkanmu. Manusia hanya mendengar ucapanmu, tetapi Tuhan melihat isi hatimu. Sesuatu yang besar tidak selalu diberikan kepada hati yang masih haus pengakuan, karena jika datang terlalu cepat, itu bisa membuatmu kehilangan arah. Rezeki bisa melahirkan kesombongan, jabatan bisa menjadi alat merendahkan, kesempatan bisa berubah menjadi panggung untuk memuji diri sendiri. Karena itu, penundaan kadang adalah bentuk perlindungan. Tuhan bukan sedang menghukummu, tetapi sedang menjagamu dari dirimu sendiri yang belum matang. Tidak semua yang cepat datang adalah berkah, dan tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Ada hal-hal yang sengaja ditahan sampai batinmu siap memikulnya. Maka tugasmu bukan hanya meminta, tetapi membersihkan alasan mengapa kamu meminta. Tanyakan pada dirimu, jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, apakah kamu masih menginginkan hal itu dengan sungguh-sungguh? Jika jawabannya berubah, berarti niatmu masih perlu dibenahi. Inginkan sesuatu karena manfaatnya, bukan karena ingin terlihat berhasil. Kejar sesuatu karena ingin bertumbuh, bukan agar orang lain kagum. Saat niatmu mulai jernih, kamu tidak perlu memaksa waktu. Tuhan tahu kapan hal itu layak diberikan dan kapan dirimu sudah cukup kuat untuk menjaganya. Kelima, kamu masih mencari validasi, bukan makna. Bukan karena dia menolakmu, bukan karena doamu tidak didengar, tetapi karena hatimu masih sibuk mengejar tepuk tangan manusia. Kamu masih mencari validasi, bukan makna. Kamu ingin sesuatu datang cepat agar bisa dilihat orang lain, agar mereka mengakui bahwa hidupmu berhasil, bahwa dirimu tidak kalah, bahwa kamu layak dihormati. Namun Tuhan melihat lebih dalam dari sekedar keinginan yang kamu ucapkan. Dia tahu ada hasrat yang tampak indah di luar, tetapi rapuh di dalam. Jika itu diberikan saat ini, mungkin kamu akan memeluk pencapaian, namun kehilangan dirimu sendiri. Sebab tidak semua yang terlihat baik akan membawa kebaikan bagi jiwa. Ada hadiah yang justru menjadi jebakan ketika diterima oleh hati yang belum tenang. Kamu sering bertanya mengapa hidupmu terasa lambat. Mengapa orang lain lebih dulu mendapat apa yang kamu impikan? Bisa jadi karena sebagian keinginanmu masih lahir dari luka, bukan dari kesadaran. Kamu ingin berhasil agar tidak diremehkan. Kamu ingin dipuji agar merasa berharga. Kamu ingin memiliki sesuatu supaya terlihat lebih baik dari orang lain. Tuhan tidak sedang menghukummu lewat penundaan itu. Dia sedang menjaga dirimu dari pencapaian yang dibangun di atas alasan yang salah. Sebab sesuatu yang diraih hanya demi pengakuan akan membuat hati terus kosong dan selalu merasa kurang. Maka sebelum meminta lebih banyak, belajarlah jujur pada dirimu sendiri. Jika tidak ada yang melihat, apakah kamu masih menginginkan hal itu? Jika tidak ada pujian, apakah kamu tetap mau mengejarnya? Disitulah makna diuji. Tuhan kadang menahan sesuatu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk membersihkan niatmu. Tuhan ingin saat berkat itu datang, kamu menerimanya dengan hati yang tenang, bukan ego yang lapar. Ketika kamu berhenti hidup demi pandangan manusia, saat itulah kamu mulai siap menerima apa yang selama ini kamu doakan. Keenam, kamu belum siap menghadapi ujian setelah diberi. Banyak orang mengira penderitaan adalah ujian terbesar, padahal seringkali ujian yang paling berat justru datang ketika tanganmu penuh, ketika pintu-pintu mulai terbuka, ketika apa yang selama ini diminta akhirnya diberikan. Karena saat kekurangan, manusia cenderung menunduk, mencari pertolongan, dan sadar bahwa dirinya lemah. Tetapi saat kelimpahan datang terlalu cepat kepada hati yang belum matang, manusia mudah berdiri terlalu tinggi hingga lupa melihat ke bawah. Ia merasa mampu tanpa bantuan siapapun, merasa semua karena usahanya sendiri, lalu perlahan menjauh dari sumber yang selama ini menolongnya. Mungkin itulah sebabnya, sampai hari ini ada hal yang belum diberikan kepadamu. Bukan karena Tuhan menolakmu, tetapi karena Tuhan sedang menjaga dirimu dari versi dirimu sendiri yang bisa hancur ketika diberi terlalu cepat. Jika apa yang kamu minta datang sekarang, mungkin kamu akan sibuk menikmati hasil tanpa siap memikul tanggung jawabnya. Mungkin kamu akan bangga tetapi tidak bijaksana. Mungkin kamu akan dipuji banyak orang tetapi hatimu kosong.
Tidak semua orang siap menerima uang besar tanpa menjadi sombong. Tidak semua orang siap menerima jabatan tanpa berubah keras. Tidak semua orang siap menerima cinta tanpa berubah posesif. Tidak semua orang siap menerima kesempatan tanpa melupakan nilai hidupnya. Tuhan melihat jauh melampaui keinginanmu hari ini. Saat kamu hanya melihat hadiah, Dia melihat akibat setelah hadiah itu sampai di tanganmu. Saat kamu hanya melihat nikmatnya diberi, Dia melihat apakah jiwamu cukup kuat untuk tetap rendah hati setelah menerima. Karena itu, penundaan seringkali bukan hukuman, melainkan perlindungan yang tidak kamu sadari. Maka jangan iri kepada mereka yang lebih dulu menerima, sebab kamu tidak tahu ujian apa yang sedang mereka pikul. Fokuslah menyiapkan wadah batinmu, karena berkah yang besar memerlukan jiwa yang besar pula. Belajarlah tenang saat menunggu, tetap lurus saat belum memiliki. Tetap bersyukur saat belum melihat hasil. Jika hari ini Tuhan belum memberikan itu, mungkin karena Dia sedang membentukmu, agar nanti ketika semuanya datang, kamu tidak rusak olehnya. Kamu tidak akan mabuk pujian, tidak akan tersesat oleh harta, tidak akan lupa arah karena kenyamanan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa keterlambatan yang dulu kamu tangisi ternyata adalah kasih sayang yang sedang menyelamatkanmu. Ketujuh, kamu belum benar-benar siap berubah. Kamu pasti sering bertanya kenapa yang kamu minta belum juga terjawab. Padahal doa sudah diulang berkali-kali, usaha sudah dilakukan, dan harapan terus dijaga. Namun ada satu jawaban yang jarang mau diterima hati manusia, karena dirimu belum siap menampung apa yang kamu pinta. Kamu ingin kehidupan baru, tetapi masih memelihara kebiasaan lama. Kamu ingin pintu dibuka, tetapi tanganmu masih sibuk menggenggam hal-hal yang harus dilepas. Kamu ingin naik, tetapi masih nyaman tinggal di cara berpikir yang membuatmu tetap rendah. Tuhan bukan sekadar mendengar permintaanmu, Tuhan juga melihat keadaan batinmu. Sebab jika sesuatu besar diberikan kepada jiwa yang belum siap, nikmat bisa berubah menjadi beban, kesempatan bisa berubah menjadi kehancuran, dan anugerah bisa jatuh menjadi kesia-siaan. Kamu mungkin berkata bahwa kamu siap menerima rezeki, siap menerima pasangan yang baik, siap menerima hidup yang lebih tenang. Tetapi, apakah kamu siap menjaga amanahnya? Apakah kamu siap disiplin saat tidak diawasi? Apakah kamu siap rendah hati ketika dipuji? Apakah kamu siap tetap lurus saat banyak jalan pintas terbuka di depanmu? Banyak orang ingin hasil, tetapi menolak proses yang membentuk kapasitas. Mereka ingin buah tetapi marah pada musim akar. Mereka ingin cahaya tetapi lari dari gelap yang mendewasakan. Tuhan menunda bukan karena kejam, melainkan karena kasih-Nya lebih jauh melihat apa yang baik untukmu ke depannya. Tuhan tahu jika diberikan sekarang, kamu belum cukup kuat menjaganya. Maka penundaan seringkali bukan penolakan, melainkan perlindungan yang tidak kamu sadari. Jadi yang perlu kamu ubah bukan doamu, melainkan dirimu sendiri. Bukan meminta lebih cepat, tetapi bertumbuh lebih dalam. Bukan terus bertanya kapan datangnya, tetapi mulai bertanya, siapa yang harus kamu jadi agar pantas menerimanya. Saat hatimu lebih bersih, pikiranmu lebih matang, niatmu lebih lurus, dan langkahmu lebih sungguh-sungguh, maka apa yang tertahan bisa datang tanpa perlu dikejar berlebihan. Sebab Tuhan sering menahan hadiah, bukan karena Dia pelit memberi, tetapi karena Dia sedang membentuk wadahnya. Dan ketika wadah itu siap, yang datang bukan hanya apa yang kamu minta, tetapi sesuatu yang jauh lebih tepat dari yang pernah kamu bayangkan. Jiwa yang dirahmati, satu hal yang harus kamu sadari, penundaan bukan penolakan. Apa yang belum kamu terima hari ini bukan berarti tidak akan pernah datang, tapi ada versi dirimu yang harus lahir terlebih dahulu sebelum itu bisa diberikan tanpa merusak hidupmu. Tuhan tidak hanya ingin memberimu apa yang kamu minta, tapi memastikan kamu tidak hancur saat menerimanya. Dan jika kamu terus memaksa sesuatu datang sebelum waktunya, kamu bukan sedang mempercepat takdir. Kamu sedang mempercepat kehancuran yang belum kamu siap hadapi. Terima kasih sudah mendengar sejauh ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingat, yang belum datang hari ini bisa jadi sedang dipersiapkan untuk versi terbaik dari dirimu.